Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi Firebase selanjutnya, yaitu kita membahas layanan Firebase yang kedua, yaitu Cloud Firestore ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu nih kitab sakti kita nih ya. Kitab sakti kita ini kita buka, nah layanan kedua itu yaitu Cloud Firestore ya. Kita buka dokumentasi aja. Nah, di sini, ini ada beberapa overview dulu nih, kita disuruh baca dulu nih. Yang pertama-tama, kita langsung instalasi ya. Langsung instalasi, pertama nambahin dependensi ya. Nambahin dependensi. Cloud Firestore nih, kita copy aja. Nah, ini kita buka project kita karena menggunakan get CLI, maka kita tinggal install aja nih Cloud Firestore-nya. Nah, kita coba cek ada error apa enggak. Nah, dependensinya error. Katanya Cloud Firestore kita nggak cocok nih sama Firebase Core kita. Dia butuh yang Firebase Core 1.5, sedangkan kita menggunakan Firebase 1.4. Maka yang harus kita lakukan adalah kita turunin nih ya. Kita turunin nih, dia Firebase Cloud Firestore yang 2 titik berapa. Turunnya kita coba buka di pubdev dulu. Cloud Firestore, misalnya kayak gini. Nah, Cloud Firestore kita buka versionnya. Kita turunin aja ke sebelumnya, yaitu 24 ya. Kita coba pakai yang 24, kita save dia bisa apa enggak? Ya, kita coba cek. Di sini, nah udah bisa nih. Jadi udah selesai ya. Berarti kita menggunakan, udah cocok nih. Firebase Core yang 1.4, out yang 3.01, Cloud Firestore yang 24. Kenapa kita menggunakan Firebase Core 1.4? Karena bagi pengguna iOS, di port filenya kita menggunakan tag yang 85 nih ya. Kalau bagi pengguna Android mungkin ini nggak jadi masalah, teman-teman mau pakai yang terbaru mungkin cocok aja. Tapi kalau bagi pengguna iOS, port file ini sangat penting karena tag ini dibutuhkan untuk kecepatan build time-nya. Jadi pas kita ngerunning itu langsung cepat, nggak pakai lama lagi nunggunya. Jadi bagi pengguna iOS itu sangat penting ya. Tapi kalau teman-teman bagi pengguna Android mau mencoba yang Firebase Core yang 1.5 yang paling terbaru, semuanya ikutin berarti ya, yang cocok yang mana. Nah, setelah kita menambahkan dependensinya, yang harus kita lakukan adalah, ini kita close saja. Yang harus kita lakukan sekarang udah selesai nih. Udah ya, tinggal penggunaannya aja. Nah, tapi kita coba balik lagi ke pubdev tadi. Cloud Firestore kita, dia ada perintahnya nggak di dalam sini? Kita buka readme-nya, oh nggak ada ya, berarti kita langsung aja. Tinggal langsung gunain dong, ya. Cloud Firestore itu apa ya? Kalau teman-teman tahu, kita disuruh bikin project-nya dulu sebenarnya, ya. Kita buka di konsol kita, project kita, ya. Di project kita, misalnya yang ini kemarin, kalau di Firebase, ya. Autentikasi udah selesai kemarin, udah bisa ya. Login, daftar, dan sebagainya. Sekarang kita bahas Cloud Firestore. Nah, kita buka yang ini nih, Firestore Database. Nah, Firestore Database ini kalau bagi pengguna yang database SQL ya, nah ini sama aja kayak MySQL atau Postgre dan lain sebagainya. Jadi, ini tipenya dia NoSQL, jadi dia bentuknya berupa JSON ya, data yang masuk. Mungkin kita start production aja, nanti kita ubah ininya, rules-nya, agar bisa digunain. Nah, kita suruh pilih lokasi kita. Kita learn more, teman-teman tergantung sesuaiin aja ya sama teman-teman. Lokasi teman-teman tuh ada di mana ya. Kalau misalnya kita cek di bawah, di sini kita cek dulu. Region kita yang mana? Kita ada di Jakarta ya. Maka kita pilih yang Asia Southeast 2. Cari aja yang terdekat sama teman-teman biar peletakan server ini ngambilnya cepet gitu pingnya. Mungkin kita pakai yang Asia Southeast 2. Oke, yang ini di Jakarta ya. Kita enable aja. Kemudian kita tungguin deh dia sampai dia udah selesai. Kalau kita cek lagi, kita sebelum gunain Firestore ya, kita disuruh initial Flutterfire dulu. Kita coba buka ini. Ini udah apa belum? Oh, ini kita udah buat ya. Ini kita udah buat sebelumnya. Jadi ini udah selesai, jadi tinggal gunain aja. Nah, katanya kita disuruh buat instance-nya. Mungkin ini kita copy aja ya.
data kita masih belum ready. Nah, ini udah. Jadi mungkin pertama rules-nya kita ganti dulu. Dia jadi true ya, karena ini kita buat dia bisa jadi digunain dulu ya. Kita buat jadi true. Kita publish aja. Kemudian nanti rules ini udah bisa digunain nih. Ya, jadi kita ini adalah tampilan dari Cloud Firestore kita. Nah, bagi teman-teman yang belum paham apa itu Firestore, Cloud Firestore, jadi gini, tampilannya ini beda ya sama kayak MySQL dan lain sebagainya yang ada table-table. Nah, ini enggak. Jadi dia konsepnya tuh JSON. JSON yang bisa nested datanya punya anak lagi, dan seterusnya. Jadi kita ini adalah collection, ada yang namanya collection. Ini ibaratnya table lah, table. Misalnya kita punya table user gitu ya. Nah, isi table user ini nanti kita coba di dalamnya itu ada sebuah dokumen, yaitu row ya. Jadi banyak datanya. Misalnya data yang pertama kita punya ID-nya, user ID itu di-generate secara random. Misalnya di dalamnya itu punya ada namanya ya. Di setiap row itu punya kolom ya. Kolom buat nama, misalnya nama saya, Dika, misalnya kayak gitu. Kemudian ada umurnya, age, misalnya 25. Ini tipenya mungkin kita bisa ganti jadi number atau integer ya. Di sini number itu, integer. Misalnya umurnya 23 gitu. Misalnya 2 ini. Kita save, nah ini dia. Tampilannya akan seperti ini. Jadi collection itu kalau bagi pengguna MySQL yang sering gunain MySQL mau mengubah ke Cloud Firestore yang tipenya kayak gini, JSON ya. Jadi collection itu sama kayak mirip-mirip kayak table. Nah, ini table apa? Table user kah? Apa table produk? Apa table apa? Ini banyak nih ya, table user. Nah, di table user ini dia punya, jadi konsepnya tuh dia punya user ID. Jadi di sini punya dokumen. Kalau kita misalnya kita tambahin row ya, row baru nih, row 1 ID-nya ini. Terus ada row 2 ID-nya ini, misalnya dia punya nama lagi, Yanto, misalnya dia umurnya 35 misalnya. Nah ini ya, setiap ini row. Nah ini data kita nanti. Ya, setiap barisnya tuh punya data. Nah, setiap baris data ini punya kolom. Kolomnya itu ada nama, ada age. Nah, karena dia NoSQL, tidak struktur, maka di sini sebenarnya bisa yang ini nggak ada age-nya. Ya, misal age kita hapus. Kalau yang ini cuma nama doang, kalau yang ini ada age-nya. Nah, ini bisa. Jadi dia nggak imbang tuh nggak apa-apa ya, karena ini NoSQL basisnya. Ya, itu kelebihan NoSQL tuh bisa ibaratnya nggak imbang tuh bisa. Data yang sini punya field yang berbeda, misalnya punya alamat misalnya kayak gitu. Jalan raya misalnya kayak gini. Nah, ini boleh kayak gini ya. Jadi di sini nggak struktur dia bentuknya, bukan berupa kolom-kolom, maka dia bisa digunain kayak gini. Nah, ini kelebihannya NoSQL dibandingkan dengan SQL. Pasti NoSQL dengan SQL itu pasti ada perbandingannya ya, entah ada yang positifnya, ada yang negatifnya, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh data-data kita kalau kita menggunakan Cloud Firestore. Nah, di sini kalau kita cek, sebelum kita gunain semua datanya, kita harus bikin dulu instance-nya. Nah, instance-nya itu yang ini. Mungkin kita buatnya CRUD aja nanti ya. Ini kita coba save dulu. Di sini kita coba buat pas di home ya mungkin ya. Di home ini nanti idenya kita tampilin, kita CRUD aja ya. Buat data, tambah data, edit data, sama delete data mungkin ya. Nah, di body ini mungkin kita pasang nanti body-nya itu list view builder ya. Dimana buildernya itu kita pasang nanti list style. Nah, list style ya, sebuah list style. Mungkin count-nya kita pasang 10 buah gitu. Nanti datanya mungkin kita bisa data kayak gini aja ya. Nama sama umur mungkin ya. Nama sama umur. Nah, di sini kita buat kayak gini 10 buah list style. Nanti di sini mungkin ada title-nya, dia itu nama ya, kita pasang teks saja. Di sini namanya, kemudian ada subtitle-nya itu kita pasang teks.
Di sini adalah umurnya. Umurnya berapa? Misalnya gini. Umurnya 25 misalnya. Kita save dulu. Nah, kayak gini. Nanti ada 10 buah. Idenya sebenarnya simple. Ini home ya. Mungkin logoutnya itu ya biarin aja di pojok ya. Ini kan karena login meneruskan materi sebelumnya. Kemudian kita pasang floating action button. Floating action button ini gunanya buat nambahin data. Floating action button. Nah, ini buat nambahin data. On press-nya itu nanti dulu. Kemudian kita pasang child-nya ya. Kita pasang child itu berupa icon deh. Icon titik add. Nah, ini buat nambahin data ya. Nanti iconnya itu tambah kayak gini. Nah, idenya seperti ini. Mungkin pas kita nambah data, kita pindah page deh. Kita pindah page. Jadi kita butuh sebuah page baru. Get, create, page gitu ya. Add product. Misalnya add product kayak gini ya. Nah, tambah data ini. Berarti di sini kita tinggal pindah page aja. Menggunakan get to name roots add product. Nah, ini ya. Kita pindah page ke add product. Oke, udah selesai. Mungkin ini nanti nama produk ya, nama produk. Mungkin di sini status ya, misalnya statusnya apakah dia baru atau bekas ya gitu ya. Sesimpel ini aja dulu. Nah, kita mau gimana caranya root kita create, update, delete itu kita mau masukin ke database kita sini. Mungkin user collection user ini kita hapus saja. Di sini cara ngapus collection users gitu. Nah, ini kita delete. Nah, ini hapus ya. Nah, sekarang idenya adalah kita guna ini Firestore kita. Nah, ini kita copy aja instance-nya dulu. Idenya adalah kita mau menambahkan data dulu ya. Tambah data itu ada di add product di sini. Di add product kita mungkin di sini add product kayak gini ya. Mungkin idenya adalah di sini kita di controllernya nanti kita buat sebuah function. Kita import dulu nih Firestore-nya ya. Kita import dulu Firestore-nya. Katanya kalau kita mau menggunakan ini, kita harus buat instance-nya dulu gitu. Nah, cara buatnya kayak gini. Nah, kita di sini berkenalan dengan collection dan documents ya. Yang seperti saya bilang, collection itu yang ininya, dokumen tuh yang data-datanya, raw datanya gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah kita mau menambahkan ya. Kita mau nambahin data. Berarti di sini kita coba writing data. Nah, ini. Cara nambahin data tuh kayak gimana? Writing. Bener nggak ya? Writing. Bukan writing. Mungkin kita cara nambah datanya gini. Adding dokumen. Nah, ini nih. Ya, kita tinggal menggunakan add kayak gini aja. Di dalam collection reference. Apa itu collection reference? Collection reference adalah referensi collection kita, nama collection kita maksudnya gitu ya. Jadi ini kalau kita coba cek di sini, kita buat dulu instance-nya, kemudian kita buat collection reference-nya. Nah, jadi gini. Kita udah punya instance-nya nih, kita simpan di dalam jembatan ada yang namanya variable Firestore. Nah, kita kalau mau nambah produk, add product gitu. Ini adalah sebuah function add product gitu. Nah, produknya misalnya kita mau ada namanya, string name, kita butuh nama produknya sama statusnya ya. String status misalnya gini. String statusnya apakah baru atau bekas gitu. Atau harga deh. Harga ya. Harganya berapa rupiah gitu misalnya. Mungkin di sini kita gimana nih? Jadi dari Firestore kita nih, dari instance kita copy aja, kita bisa kasih dia collection reference dulu nih. Nah, ini adalah collection reference ya. Cara membuat collection reference tuh kayak gini. Tipenya itu collection reference. Kita namain aja, misalnya products gitu ya. Nama products nih, kita simpan di dalam products. Nama collectionnya juga products gitu misalnya. Jadi product collection ini, itu nanti akan ngebuat kayak gini.
kita buat collection namanya products. Nah, kayak gini ya. Di dalam collection ini nanti kita tambahin datanya. Setelah kita buat collection reference, maksudnya ini referensinya itu ke collection yang ini loh. Kita bisa ngapain aja? Kita bisa nambahin, kita bisa delete atau apapun lah itu. Jadi dari produk sini, dari referensi yang ini, kita tinggal products titik add. Nah, ini kita tinggal tambahin deh datanya. Ya. Datanya itu berupa objek ya. Jadi kita bisa pasang dia sebuah objek, misalnya kita tipenya mapping gini, boleh ya. Tipenya JSON, data JSON gitu misalnya. Kita nambahin namanya ya. Nama produk, key-nya, dan ini value-nya. Kayak gini. Namanya apa, kemudian nih harganya ya. Harga gitu. Atau kita bahasa Inggris deh. Price gitu ya. Price-nya nih. Oke, nah kayak gini. Mungkin price ini kita bisa isi number aja ya. Atau enggak biarin aja deh. Kayak gini ya. Kita pasang integer aja deh. Nggak apa-apa ya. Price ini tipenya nanti integer. Tapi kita ubah dia jadi string. Mungkin ya. Kita ubah jadi string atau biarin aja integer. Ya, kita save dulu. Jadi nanti di sini string tipenya. Di sini adalah integer. Price gitu, harganya berapa produk ini. Ya udah, kalau misalnya udah selesai kayak gini, udah nih berhasil ditambahin. Kita dapat deh dokumen referensi ya. Kita coba save dulu. Idenya adalah habis kita nambahin, mungkin kita bisa kasih info aja ya, default dialog aja deh. Kita kasih info kalau ini berhasil ditambahin. Misalnya kita kasih title. Nah, title-nya itu berupa string. Kita langsung aja berhasil gitu ya. Teksnya itu di dalam tengah-tengahnya kita pasang berhasil menambahkan produk. Misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya udah selesai, berarti kita tinggal pasang on confirm. Jadi ini kalau udah selesai, kalau dia ngeklik OK gitu ya. Ngeklik OK, kita akan pindah ke kemana? Kita akan pindah ke, kita back aja, kita back. Misalnya kayak gini. Nah, mungkin text on confirm-nya, confirm text ini kita bisa pasang OK gitu ya. Oke, nah kayak gini. Ini simpel buat ngasih tahu kalau ini berhasil ditambahin. Kalau misalnya gagal ditambahinnya, mungkin kita bisa try catch di sini ya. Kita bisa try catch sih sebenarnya. Try catch error, mungkin di sini kita kasih print errornya dulu. Kita print errornya. Kemudian kalau misalnya udah error, kita copy ini, kita pasang di sini. Error atau enggak terjadi kesalahan. Di sini tidak berhasil menambah produk. Nah, kayak gini aja. Kasih warning ya. Mungkin ini kita nggak usah pakai confirm. Nah, kayak gini aja. Nah, ini di try catch-nya. Ini kalau misalnya berhasil, ini kita masukin ke dalam sini. Oke, selesai. Mungkin add ini tipenya future, jadi ini harus ditambahin dulu baru munculin ini. Maka kita harus await dia. Karena await kita fungsinya buat asinkronus ya. Nah, kayak gini aja. Oke, udah selesai. Kalau misalnya function buat nambahin produk itu udah bisa, add product gitu misalnya. Nah, ini udah bisa. Nah, kan sebenarnya kita butuh dua buah inputan ya. Mungkin kita bisa pasang di sini text editing controller aja. Ya. Kita coba lihat aja. Text editing controller. Misalnya namanya itu name controller gitu ya. Kemudian yang kedua itu price. Nah, kalau misalnya udah delete, kita jangan lupa di on init ya. Kita pasang, kita inisialisasi nih. Name controller itu sama dengan text editing controller. Ya. Kemudian bagi yang kedua ini price-nya. Price. Nah, kalau misalnya udah selesai, berarti kita tinggal dispose-nya. On close. Kita pasang di sini name controllernya, kita dispose biar tidak terjadi kebocoran ya, kebocoran controller gitu.
price-nya, memori. Nah, kayak gini. Udah selesai nih. Ini di controller produk kita. Nah, tinggal kita gunain nih di sini. Berarti kita udah punya controllernya, kita tinggal gunain nih. Kita tinggal buat di sini sebuah kolom aja. Kolom itu punya 2 buah text field. Simple ya. Mungkin kita pasang decoration, input decoration, kita kasih label text, labelnya misalnya ini tipenya string kan. Labelnya di sini buat nama produk, product name, misalnya kayak gitu. Product name, misalnya kayak gini ya. Nama produknya apa? Kemudian yang satu lagi kita pasang di sini harga, product price. Nah, misalnya kayak gini. Harganya berapa? Gitu. Nah, mungkin di sini kita kasih controllernya, kita ambil dari controller titik name controller. Mungkin di sini juga controller price. Nah, ini udah selesai nih, ya. Mungkin di sini autocorrectnya kita false-in dan mungkin actionnya text input action ini pas dia ngeklik di keyboardnya itu ada button buat next gitu ya, misalnya. Next, kita panggil aja yang next. Kemudian yang satu lagi kita panggil yang done. Udah selesai nih. Ya. Kemudian abis text field ini mungkin kita kasih ukuran, kita kasih jarak ya, 10 misalnya. Di sini yang terakhir kita kasih jarak 30. Kemudian kita kasih button buat save-nya. Nah, tinggal panggil deh functionnya add product. Gini ya. Kita lempar ininya, berarti kita ambil dari controller.name. Ya, ini name controller. Di sini tipenya text ya. Kita ambil teksnya. Kemudian di sini kita pasang lagi, kita lempar buat yang harganya. Kayak gini ya. Nah, ini kita udah lempar nih. Ini kenapa error? Tipenya string. Maka ini harus kita ubah ke integer ya. Atau biarin aja deh. Di sini kita masukinnya string aja. Ya. Kita lemparnya string. Kemudian ini biarin string aja nih datanya. Kita coba save. Kita save di sini. Nah, ini butuh child. Misalnya sebuah teks kita tulisan add product gitu misalnya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini sesimpel ini. Jadi kalau kita coba cek di sini ya, kita buka emulator kita. Kemudian kita running deh ini datanya. Kalau kita running berarti kita tinggal run without debug aja nih di emulator yang ini ya. Tinggal kita run without debug nih. Tunggu ini dulu. Kita run without debug. Ini kenapa nge-stop? Berarti ini kita coba cek debugnya. Nah, ini permasalahan lagi nih. Permasalahan tag ya. Ini permasalahan tag nih. Firestore-nya nih, permasalahan Firestore. Kita coba cek tag ini nggak bisa nih kayaknya nih. Karena kalau masalah ngedevelop iOS nih begini nih ya, rada ribet nih. Tagnya mungkin kita tag yang 83 ya. Coba kita turunin 83 ya. Ini kita coba save. Kemudian coba kita flutter clean aja dulu ya. Flutter clean. Ini bagi pengguna iOS ya. Mau ngakalinnya kayak gimana? Kita turunin ke 83. Oke, ini file lognya ini kita hapus saja. Kita udah clean, coba kita running lagi. Di sini kita run without debug ya. Debug anyway. Oke, ini udah selesai. Kita coba cek. Nah, ini ya. Kita coba login dulu. Kemudian, nah ini nih. Ada 10 produk ya.
Jadi kalau misalnya kita udah login, nah tadi udah bisa nih, berarti kita turunin ya. Kita turunin default filenya bagi pengguna iOS, kita turunin ke 83, tadi katanya nggak bisa tuh tadi error. Kalau misalnya udah selesai, di sini kita udah produknya ada 10. Jadi di sini idenya adalah kita menambahkan produk ya. Data ini nanti produk name-nya kalau kita cek di sini modus add product. Mungkin kita rapiin dulu ya, kita kasih padding kolom ini, kita kasih padding. Dia kita kasih padding senilai 20 deh, save. Nah, ini kita cek nih. Nah, ini ya. Produk name misalnya tes produk. Kemudian harganya 25.000 misalnya ya. Kita tambahin, tapi kita cek dulu di sini ini collection-nya masih kosong ya. Kalau collection masih kosong, berarti ini belum ada data nih. Tapi kalau misalnya kita tambahkan produk, kita klik, nah berhasil menambahkan produk. Oke. Nah, kalau misalnya udah berhasil, kalau ini kita refresh ya. Di database kita tuh udah muncul collection products, terus ini random ya. Dan kita nambahin tes produk dengan harga 25.000. Ini baru create-nya ya. Nah, kita masuk ke sini, berhasil ya. Kemudian kalau misalnya udah selesai, mungkin idenya adalah pas kita nambah produk ini mana? Nah, function ini add product tipenya void. Pas udah selesai, pas udah berhasil gitu maksudnya. Pas kita udah get default dialog ini. Kalau udah selesai, mungkin feature tipenya apa nih? Feature ya. Jadi kita back ya. Nggak apa-apa sih kayak gini. Mungkin kita clear aja deh. Kita clear semuanya nih. Kita clear namanya sama ininya kita clear nih ya, ini kita clear. Setelah oke, get back. Sebelum get back ini kita clear nih. Jadi idenya adalah kayak gini. Nah, jadi sebelum get back kita clear dulu kayak gini, kita dot clear, kemudian di sini kita clear juga. Oke, nah udah selesai nih. Jadi produk kita mau nambahin produk 2, bisa produk 2 misalnya harganya 2.888, kita tambahin, berhasil ya. Kalau kita cek di sini, nah ini udah ditambahin nih produk 2 ya. Kita oke. Nah, ini udah ke clear ya. Kalau udah ke clear kayak gini berarti ya udah. Berarti kita udah selesai. Atau kita mau pindah page lagi, get back-nya 2 kali ya. Get back-nya 2 kali buat dia pindah. Ini clear aja nggak apa-apa. Kita back-nya 2 kali, jadi masuk ke home ya. Jadi kita coba tambahin produk 3 harganya 10.000 misalnya. Kita tambahin. Oke, berhasil, kita oke. Nah, ini ke home ya, karena ini ngeback-nya 2 kali. Back yang pertama buat tutup close dialog gitu ya. Nah, kalau yang back kedua ini back to home ya. Ini back to home. Kayak gini. Idenya sesimpel ini. Kalau kita masuk lagi, berarti ini udah kayak gini ya. Nah, pas dia back ke home, nah kita mau sekarang nampilin nih. Kan datanya udah ada ya. Datanya udah ada nih. Ada banyak nih datanya. Kita mau nampilin di sini ya, di home kita. Di home kita berarti kalau mau nampilin di sini, kita buat di controllernya. Kita cek controller kita. Itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat instance-nya dulu, seperti hal yang dibilang. Jadi sebelum kita memulai, kita buat instance-nya dulu. Ini kita copy, kemudian kita pasang di sini. Jangan lupa diimport nih, ya, diimport dulu. Nah, udah selesai. Berarti di sini kita mau nampilin data di sini. Nah, untuk read data, mengambil data atau membaca data yang ada di collection kita, itu ada 2 tipe. Ada read secara sekali baca, ada juga yang real time change. Nah, kita coba read sekali baca dulu nih. Kalau sekali baca, kita gunain get katanya. Tapi kalau real time, kita gunain snapshot. Nah, itu bedanya ya. Kita coba sekali bacanya dulu. Di sini abis instance, kita masukin ke collection reference. Berarti ini collection reference ya. Idenya adalah di sini berarti Firestore, oke. Nah, idenya adalah di sini kita mau menampilkan data ke sini, tapi kita
menggunakan feature builder di sini. Ya, katanya di sini gunain feature builder, kemudian kita ambil ininya, kita get nih. Kita menggunakan metode get, ya. Di sini feature builder, ya, feature builder dia butuh feature. Feature-nya dari mana? Kita ambil aja dari controller, misalnya get data, misalnya get data, misalnya kayak gini ya. Di sini kita buat sebuah feature, kita nggak ngembalin apapun. Kemudian di sini get data, misalnya kayak gini ya. Nah, ini asinkronus nih. Oke, udah selesai. Get data ini tipenya function. Nah, kayak gini. Ini feature builder kita. Mungkin dia butuh sebuah builder, kita mau nge-build apa, nanti kita dapat datanya nih. Dapat snapshot. Kalau dapat snapshot, berarti di sini kita dapetin return-nya ini apa. Karena kita void, berarti kita buatnya di sini aja. Pas snapshot, kita mungkin kita pasang kayak gini aja. List view-nya. Pas kita nge-get data, mungkin kita pasangnya di sini kali ya. Misalnya kita buat sebuah list all product, atau nggak usah list all product. Di sini kita akan mereturn, jadi kita panggil dulu collection reference-nya. Nah, ini misalnya namanya products gitu ya. Kita panggil dari Firestore titik collection yang products. Kita ambil dari products-nya ya. Kita masuk ke dalam sini. Nah, kalau udah dapet sini, berarti kita dapetin semua dokumennya. Ya, kalau kita mau dapetin semua dokumen, gampang. Berarti tinggal kita products titik. Nah, ini kita ambil aja get. Get ini kita mendapatkan seluruh dokumen ya, query snapshot ini. Nah, ini tipenya nih. Mungkin ini kita copy aja. Nanti kita pasang di sini. Tipenya ini ya. Kita nge-return dia. Nah, ini kita return ya. Berarti kalau kita return, berarti di sini kita dapat nih get data ini. Nanti snapshot kita tipenya apa? Tergantung dari hasil kembaliannya, yaitu query snapshot object ya. Ini kita copy aja. Kita masukkan ke dalam sini. Query snapshot. Nah, ini butuh kita import. Nah, berarti nanti kita dapat snapshotnya. Kalau kita cek snapshot ini dapatnya apa? Yaitu dia, nah ini data ini ya. Kita coba di sini kita print, jadi list view-nya kita cut dulu. Di sini mungkin kita buatnya jangan langsung return kayak gini ya. Kita kayak gini aja dulu. Nanti kita nge-return ini. Nah, ini kayak gini. Nah, snapshotnya coba kita print. Snapshot itu isinya apa? Kita save. Ini kita clear. Ini kita coba restart. Nah, ini dia snapshot kita. Ada connection waiting, ada connection done. Mungkin pas lagi waiting, dia akan mengambil data. Nungguin data itu selesai diambil dari sini ya, teman-teman. Dia sebelum nge-get data, kan dia waiting nih. Ya, pas lagi waiting, mungkin kita buat dia nunggu ya. Kalau lagi nunggu berarti jika pas lagi done aja nih, snapshot titik connection state sama dengan connection state titik done. Kalau udah selesai, maka dia nge-return ini. Nih, ya, kita taikin aja. Nah, kalau misalnya lagi waiting, mungkin kita langsung nge-returnnya sebuah widget center aja ya. Kemudian circular progress indikator. Nah, ini ya, sesimpel ini. Nah, ini ya. Nah, data-datanya itu kalau misalnya kita coba restart, oke, kita dapat pas lagi waiting dan done. Kalau lagi done, ini kita dapat instance of jQuery snapshot. Nah, ini adalah snapshot kita ya. Kalau kita ambil datanya, kalau misalnya lagi sudah done, kita ambil datanya ini, kita dapat query snapshot. Kita bisa dapetin seluruh dokumen yang ada di sini. Jadi kita pas nge-get products ini, collection product, kita bisa, kalau kita nge-get tadi, di sini kita coba save dulu datanya. Ini hasilnya apa? Kita restart. Nah, ini datanya nih. Yaitu instance of JSON jQuery snapshot. Maksudnya adalah, di snapshot data ini, kita kan feature kita itu kita mengembalikan product.get ya, yaitu referensi dari collection product, terus kita get. Apa yang kita get? Yaitu semua yang ada di dalam collection product ini kita get. Semuanya ya, dokumennya, dan di setiap dokumen ini ada fieldnya. Ini semuanya kita dapetin.
Jadi kita bisa dapetin semua dokumennya ya. Jadi di sini data ini kita bisa ambil dokumennya. Jadi ini semua dokumen ya. Atau kita mau ambil size-nya, ukuran ya. Kita mau banyak nih ya. Coba kita ambil dokumennya ya. Dokumen ini coba kita null safety. Kita ambil dokumennya. Jadi kita ambil list dari dokumennya. Jadi pas kita ambil nge-get produk ini, kita bisa dapetin docs ya. Docs ini adalah berarti lebih dari satu nih. Kita bisa dapetin list of dokumen. Jadi kita bisa dapetin dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 tergantung banyaknya data ini. Gitu. Nah, misalnya kita dapetin semua dokumennya ya. Ini kita copy aja, berarti ini adalah kita buat dia sebuah variabel list all dokumen. Nah, kayak gini ya. Nah, kita pasang di sini. List semua dokumen tuh ada di sini. Kita copy aja. Berarti itemnya itu tergantung banyaknya dokumen kita. Kalau misalnya di sini ada 3, berarti nanti di sini cuma ada 3. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, berarti di sini nama produknya adalah langsung aja dari list all docs, kemudian kita ambil dari indeksnya. Indeks ke-0, indeks ke-1. Nah, itu kita ambil dari apanya? Kita bisa ambil datanya ya. Kita coba cek dulu deh ya. Kita ambil datanya. Data itu tipenya objek. Kita coba kayak gini dulu, kita save. Nah, ini data kita nih. Nama produk 3. Nah, ini data kita ya. Ini udah dari sini. Nah, ini kita ambil datanya. Maksudnya data ini adalah, jadi kalau misalnya kita ambil indeksnya aja, list all docs indeks ke-0, yaitu kita ambil dokumen yang ini, itu kita bisa ambil datanya dari dokumen ini, yaitu ini. Ya, datanya itu ini. Kalau kita mau ambil ID-nya, itu yang ini. Jadi kalau misalnya kita bukan ngambil datanya, kita ambil ID-nya nih misalnya. Kita ambil ID-nya. Kita save. Nanti hasilnya kayak gini. UOGN. Nah, ini UOGN. YNM. Maksudnya ini data yang ini, dokumen yang ini loh. Kita mau nampilin apa? Kalau misalnya di sini berarti kita mau nampilin name-nya. Berarti kita ambil datanya. Nah, tipenya kayak gini. Berarti kita ambil name-nya. Berarti ini di sini langsung aja kita ambil name-nya. Gitu ya. Nah, ini nggak bisa karena ini data ini tipenya objek. Kalau mau kita pasang kayak gini, ini harusnya tipenya mapping ya. Kita harus tipenya mapping, berarti di sini kita buat sebagai mapping. Mapping dari string dynamic. Ya. Baru deh kita bisa ambil apa tadi? Namanya, name-nya. Kayak gitu. Nah, ini kita mapping dulu ya. Kita save, baru di sini dapat namanya. Nah, untuk yang kedua, mungkin kita bisa pasang dia statusnya di sini. Kita bisa ambil kayak gini. Status ya. Price. Berarti ini harga. RP berapa duit gitu misalnya. Kita save. Nah, kayak gini. Produk 3, RP 10.000 dan seterusnya. Nah, ini bisa ya kayak gini. Berarti kita udah berhasil nampilin data. Nah, permasalahan di sini kita sekali ambil ya. Kita menggunakan query get ini untuk sekali ambil. Maksudnya sekali ambil berbeda dengan real time itu apa? Ketika di database kita produk 3 ini kita ubah jadi produk 3 edit. Misal kayak gini. Kita update. Nah, di sini nggak ke-update ya. Itu karena dia sekali ambil. Dia perlu di restart dulu baru dia berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi perubahan di database, itu nggak langsung ya. Karena dia udah ngerender duluan, udah nge-get duluan, baru dia bisa dapetin kayak gini. Nah, itu sekali ambil. Kita menggunakan get ya. Kita menggunakan get nih. Get ini. Tapi kalau kita mau real time, ngambil kalau misalnya ada yang berubah di sini, langsung berubah di sini tampilan tanpa refresh gitu. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Caranya itu sebenarnya simple. Kita baca dokumentasinya untuk yang real time ya. Yang untuk yang real time kita gunain snapshot ya. Menggunakan stream. Nah, kita menggunakan stream builder ya. Jadi idenya adalah
kita akan memantau setiap perubahan yang ada di sini di dalam collection product, semuanya kita pantau. Mau ada yang berubah di sini langsung kepantau tuh ya. Berarti sekarang kita menggunakan stream. Tipenya stream. Misalnya stream data sekarang. Stream data ya. Nah, stream data ini kita langsung buat collection reference dulu. Sama kayak gini, sama banget. Cuma bedanya kita di sini returnnya yaitu products, bukan get ya, bukan get lagi, tapi kita ambil yang snapshot. Snapshot ini tipenya adalah stream query snapshot. Nah, ini kita copy, kita pasang di sini. Nah, tag ini kita copy aja, kita pasang di home view kita, jadi bukan yang feature builder. Mungkin ini kita tutup aja ya, kita tutup dulu. Nah, ini buat yang apa namanya, untuk one time get data from database gitu. Kalau yang ini untuk yang real time ini, real time get data from database gitu ya. Nah, kita gunain yang menggunakan di body-nya itu kita pasang stream builder, bukan feature builder ya. Kita gunain stream builder. Nah, ini stream builder tadi tag-nya ini kita ambil, tipenya ini kita copy aja, kita pasang di sini ya. Di sini kita pasang streamnya dari controller titik berarti stream data. Nah, kita nge-stream data nih. Tinggal buildernya. Sebenarnya builder itu mirip-mirip builder ini aja ya. Ini kita copy sampai sini mungkin ya. Builder dari sini sampai sini mungkin ya. Kita copy aja buildernya. Nah, ini kita buka. Nah, ini udah bener nih. Jadi intinya adalah kalau kita nge-stream, bedanya kita di sini kondisinya bukan done tapi aktif. Kalau done itu selesai, kalau aktif itu selalu dipantau ya. Nah, kita dapetin snapshot, ini sama ya konsepnya, sama semua. Kita coba save. Nah, ini hasilnya. Produk 3 edit. Kalau di sini kita ganti dia produk 3 saja, produk 3 saja stream, misalnya kayak gini, kita update, misalnya kita buka nih di sini, ini kita coba kita klik, nah ini langsung otomatis ya, karena dia menggunakan stream builder di sini. Ini untuk yang real time. Jadi apapun yang terjadi perubahan di sini, misalnya produk 3 saja ini, kita ganti harganya menjadi 9999. Kita update. Nah, ini harganya udah langsung berubah ya. Karena kita menggunakan stream builder. Nah, ini untuk membaca data. Kita udah berhasil menambah data di sini. Produk name, tes gitu misalnya. Harganya 99. Kita save. Oke. Nah, ini. Tes 999 ya. Kemudian di sini kita mau ganti ya. Di sini misalnya produk 2. Produk 2 kita ganti edit real time. Kita update. Nah, ini ya. Ini adalah membaca data secara real time. Ya, jadi ada yang one time read, ada yang secara real time. Nah, kalau yang one time kita menggunakan .get, tapi kita gunain feature builder. Tapi kalau yang real time kita gunain stream, bisa stream builder ya. Nah, kita gunainnya snapshotnya. Idenya seperti itu, ya. Nah, sekarang kita udah belajar gimana cara nambah data ke database ke sini. Gimana caranya kita mengedit, bukan mengedit, belum ya, membaca data. Kita menambah data udah bisa, membaca data udah bisa. Create, read, update. Nah, sekarang kita update-nya nih. Kita gimana caranya kita ngupdate ini ya. Dokumen ini misal kita update. Nah, sekarang idenya adalah kita buat page buat edit data ini. Jadi pas ini, karena ini list style, kita bisa kasih dia on tab ya. Jadi dia di sini adalah sebuah function. Pas dia diklik, kita bisa masuk pindah page ke edit data. Mungkin kita buat dulu get create page, kita buat page-nya dulu edit product. Misalnya kayak gini. Ya. Nah, di edit product berarti di sini kita pindah page nih, get to name
edit product, roots, edit product. Nah, ini kayak gini ya. Nah, idenya sesimpel ini. Jadi pas ini diklik, ini kita hot reload. Kita klik ini. Nah, ini masuk ke edit product ya. Nah, ini ke edit product. Nah, di edit product ini, idenya adalah kita mau nampilin seluruh data dari dokumen yang kita pilih. Misalnya dokumen ID yang ini nih, dokumen produk ID 3. Nah, nanti di sini tampil nih data-datanya. Nah, itu kita bisa edit. Sebenarnya konsep editnya itu sama kayak add product tampilannya di sini. Mungkin tampilan add product ini kita copy aja nih. Kita copy ya. Kita copy, kita pasang di sini edit product. Kita pasang di sini, paste. Sorry, dari return sampai sini. Oke, udah selesai. Mungkin ini kita ganti jadi edit product. Kayak gini ya. Nah, ini perlu controller nih. Mungkin ini kita ganti dia jadi edit product, nama sama price-nya. Edit product. Nah, ini kayak gini ya. Nah, di controllernya juga dia mirip-mirip. Ini kita copy aja isinya. Kita copy. Kita masuk ke controller edit product. Controller edit product ini kita paste aja. Nah, ini tinggal kita ganti jadi edit product. Ini jangan lupa kita import. Ini juga kita import. Nah, udah selesai nih. Nah, bedanya edit product itu kita bukan menambahkan kayak gini, ya. Jadi pas ini diklik, kita mau nampilin produk name-nya. Nah, itu gimana tuh caranya ya? Berarti kita harus membaca data yang diklik ini. Kita ngeklik dokumen ID yang mana nih, ya. Kita perlu lempar ke sini menggunakan argumen ya. Jadi di sini pas dia di home view, pas dia masuk ke edit ini, kita perlu lempar sebuah argumen yaitu dokumen ID-nya dia. Nah, ini kita ambil dokumen ID-nya, yaitu dari sini nih. Index.id ya, yang tadi yang kita udah pelajarin. Di sini kita ambil ID-nya. Nah, kita ambil ID-nya. Nah, ini tipenya string, berarti kita dapat ID-nya. Kita milih yang tes, berarti kita dapat ID yang tes. Mana tes? Nah, ini ID yang IVY. Oke, nah itu kita dapat ya. Nah, sekarang idenya kita mau lempar ke dia dan kita tampilin di edit product view ya. Ini kita pindahin dulu. Edit product view kita. Coba kita di sini kita mau ngapain ya? Idenya adalah sekarang kita mau feature builder, kita mau ambil datanya dulu ya. Jadi di padding ini kita bungkus dia dengan feature builder. Ya. Buildernya itu kita ambil yang ini. Child padding mungkin ini kita cut aja sampai sini. Oke. Kita pasang di sini. Kita rapihin. Nah, di sini adalah kita kondisinya karena kita menggunakan feature builder, jadi di sini ada dua kondisi. Ketika snapshot connection state-nya itu sama dengan done, next state.done, karena feature builder ya, kita akan mereturn si paddingnya ini. Tapi kalau misalnya lagi loading, berarti kita nge-return widget center aja, childnya circular progress. Nah, kayak gini ya. Idenya seperti ini. Nah, sekarang kenapa kita butuh feature? Karena kita akan menjalankan data. Kita kan punya, kita buat dulu nanti controllernya di sini. Controller, ini kita ambil get datanya dulu. Buat ditampilin di sini. Di sini ya, di text editingnya. Kita mau tampilin. Get data ya. Get data ini sama, dia konsepnya itu get data, berarti di sini kita tinggal buat sebuah feature ya. Tipenya feature misalnya void dulu. Di sini get data misalnya kayak gini ya, asynchronous. Nah, di sini Nah, kita ambil datanya deh. Firestore titik. Nah, kita mau ambil collection dari yang produk gitu.
Nah, tapi kita mau spesifik ngambil datanya nggak semua produk, tapi berdasarkan dokumen ID. Nah, kita bisa ambil dari dokumen kayak gini. Nah, di sini tinggal pasang ID-nya. ID-nya. Nah, ID-nya dari mana? Berarti kita lempar data dari sini. Ya. Dokumen ID. Nah, ini yang kita pasang di sini ya. Dokumen ID-nya kemudian kita get. Kayak gini, simpelnya. Mungkin ini langsung kita return juga bisa nih, kayak gini. Ya, kita langsung nge-get data, kita return bisa, atau kita ini adalah referensi kita. Nah, ini ID ini adalah dokumen reference. Berarti ini tipenya dokumen reference. Misalnya referensi docref, misalnya kayak gini. Kita await aja. Nah, docref ini kita await, bukan await karena ini hanya reference. Nah, di sini kita tinggal return yaitu ini docrefnya. Titik kita get datanya. Ya. Get ini tipenya dokumen, ini kita copy aja. Kita ubah feature-nya jadi kayak gini. Nah, kayak gini udah selesai ya. Jadi di sini tipenya itu adalah dokumen snapshot. Nah, ini kita copy di feature builder kita pasang tag-nya. Jangan lupa diimport. Nah, di sini kita harus ngelempar dokumen ID-nya yang kita bisa dapat dari get arguments. Nah, ini get arguments kita kan kita dapat ID-nya ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat datanya, data semua ini, yang harus kita lakukan adalah apa nih? Yang harus kita lakukan adalah sebenarnya kita melakukannya itu di sini, bisa kayak gini. Pas kita udah dapat datanya, kita akan sebelum nge-return, kita bisa dapat snapshotnya, titik data ya. Ini adalah data kita nih. Ya. Data kita bisa ambil dari data ini. Nah, ini tipenya null safety ya. Jadi data ini udah objek, kita buat dia sebagai mapping aja. String dynamic. Nah, data ini adalah maksudnya dokumen yang ini nih, data-datanya. Ya. Nah, ini adalah data kita ya. Tipenya mapping string. Nah, data ini kita masukkan ke dalam controllernya. Controller titik name controller dot text sama dengan kita ubah nih menjadi data, yaitu name-nya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini kita ubah juga price-nya menjadi price. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau ini kita klik produk 3, nah ini udah dapat nih datanya ya. Jadi udah dipasang nih. Kita masuk ke tes, nah ini dapat datanya. Nah, ini sekali ambil aja ya, karena dia tidak gunain perubahan. Nanti idenya adalah kita akan edit produk. Kita mau edit produk yang mana? Misalnya edit produk. Nah, ini kan kita lempar lagi ke dia ya. Pas kita lempar controllernya ya. Kemudian di edit produk, kita di sini kita bukan menambahkan tapi mengupdate. Ada yang namanya update ya. Nah, kayak gini. Ada yang namanya update. Tapi kita coba cek dulu. Await products ya, dari sini collectionnya. Kita referensinya itu di dokumen ya. Di dokumen ini kita copy aja. Kita pasang di sini. Kita butuh satu buah dokumen ID lagi di sini. Kita lempar ya ke dia. Kita lempar ke dia dokumen ID. Ini tipenya itu dokumen reference. Jadi di sini ganti dokumen reference. Product, dia bukan products, dia harusnya dokumen data ini. Dokumen data ini kita update. Nah, ini ada update nih. Kita mau update tipenya mapping, jadi dia bisa kita update kayak gini. Ya, datanya apa? Nah, ini kita tinggal update di sini. Sesimpel ini. Berhasil mengubah data produk, misalnya kayak gitu. Ya, ini balik lagi ke home, bisa. Tidak berhasil mengubah data produk. Oke, nah ini ya. Idenya sesimpel ini. Cuma masuk kayak gini.
Nah, kita butuh lempar dokumen ID. Berarti di sini kita satu buah lagi, yaitu kita ambil dari get arguments. Nah, ini ID kita ya. Kita save. Kita misalnya mau ngubah ini, produk 3, kita ubah sini. Produk 3 edit. Harganya bukan 9 full, tapi 10. Kita edit. Berhasil mengubah data produk, oke. Nah, ini produk 3 edit harganya 10. Nah, ini udah bisa ya mengupdate data, ini kita udah bisa. Jadi udah create, udah read, udah update. Nah, sekarang tinggal delete-nya. Delete-nya mungkin di sini di button home kita kasih sebuah trailing ya. Di sini sebuah trailing. Nah, ini kita pasang icon button aja. On press-nya nanti dulu. Nah, iconnya mungkin kita bisa kasih icon delete ya. Icons delete. Icons delete ini ada. Kita coba save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau ini button kita klik, ini akan hilang, akan kehapus ya. Berarti di sini idenya adalah kita panggil function dari controllernya titik delete data. Nah, delete ini butuh ID. Kita mau ngedelete ID yang mana? Dokumen yang ini kah? Atau yang ini? Atau yang ini? Nah, itu butuh ID-nya kan? Berarti kita lempar aja. Nah, ini list index ID. Nah, ini kita copy, kita passing argumen sebagai argumen di delete data, delete product. Kayak gini ya, delete product. Kita save, delete product ini. Berarti ini kita buat dulu nih di controller kita. Ya. Void delete product, kita butuh ID di sini. Dokumen ID yang harus kita lakukan adalah sekarang adalah kita butuh dokumen reference di sini. Dokumen reference karena kita langsung masuk ke dokumen. Dokumen reference, kayak gini. Kita panggil dari Firestore, titik kita ambil dari collection products, kemudian kita ambil dokumennya dengan ID .id. Nah, ini kayak gini. Nah, ini adalah dokumen reference kita. Nah, tinggal kita dokumen reference ini kita tinggal delete. Sesimpel ini. Oke? Sesimpel ini. Nah, mungkin kita pas delete ini kita panggil default dialog ya. Jadi ini tipenya kita coba try catch aja. Kalau dia nggak bisa ngedelete, dia kita print error. Dan kita lempar dialognya apa nih? Title, sebuah teks, terjadi kesalahan. Misalnya kayak gini. Kemudian di middle text-nya kita pasang tidak berhasil menghapus data ini. Misalnya kayak gini ya. Nah, kalau dia mau nge-try yang ini kita cut, kita pasang di dalam sini, kita await dia. Karena await kita buat function asynchronous dan kita mungkin di sini kita pasang juga ini, kita copy. Kalau misalnya udah selesai berarti berhasil ya. Berarti di sini berhasil menghapus data ini. Kita save. Nah, ini udah selesai ya. Mungkin kita akan hapus tes yang ini, kita klik. Nah, kehapus nih, berhasil menghapus data ini ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau misalnya ini mungkin kalau menghapus kita butuh konfirmasi nih ya. Sebelum menghapus kita butuh konfirmasi di mana harusnya kita jangan kayak gini. Di sini berarti yang harus kita lakukan adalah apakah delete data, middle text-nya apakah kamu yakin akan menghapus data ini. Misal kayak gini, nanya dulu. Kita panggil on confirm. Kalau misalnya dia yakin menghapus data ini, maka yang harus kita lakukan adalah ini, hapus datanya. Karena dia await, kita asinkronus saja. Jadi ini nggak usah ya. Kayak gini ya. Atau nggak mau asinkronus juga bisa. Kita nggak usah pakai await, nggak usah ditungguin karena dia cuma satu. Nah, kayak gini.
mungkin teksnya, teks confirm, kita pasang yes gitu. Mungkin yang cancelnya, teks cancel itu no. Save. Jadi nanti idenya seperti ini. Kita klik. Apa kamu yakin menghapus data ini? Tidak. Nah, nggak jadi dihapus. Kita keluar yang ini, barrier. Nah, itu juga nggak dihapus. Kalau kita klik yes, ini produk 3. Nah, hapus ya. Nah, mungkin pas abis ngeklik ini, harusnya kita get back ya. Nah, ini kita coba kayak gini aja. Berarti di sini sinkronus, kita await dia. Delete, kemudian kita get.back. Nah, kayak gini. Jadi pas ini diklik, yes. Nah, jadi kembali ya, menghapus. Yakin? Tidak. Nah, kita hapus semuanya. Berarti nanti di database kita kosong. Produknya kosong. Nah, itu adalah materi tentang Firebase Storage ya. Jadi kita udah bisa menambahkan data, meread data secara real time maupun yang one time ya. Terus kita bisa menghapus data. Nah, mungkin idenya adalah tadi kita bisa sebenarnya nanti ada yang namanya ini, teman-teman. Pas kita ngeread data, misalnya kita buat nih. Produk 1, harganya 11. Oke. Nah, kita tambahin lagi. Produk 2. Produk 2, harganya 2. Berhasil. Nah, kayak gini ya. Mungkin di sini kita edit di produk satunya. Jadi satu edit, kita edit. Oke. Bisa. Kita tambahin lagi. Sini produk 3, harganya 123. Berhasil. Oke, nah udah bisa ini ya. Tapi ini tergantung dari ID-nya. Jadi dia nyusun ini urutan ya, B, H, V gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini berubah ID-nya, maka yang terjadi adalah dia ngurutin sesuai yang didapat. Misalnya kita coba tes. Oke. Nah, ini O ya. O berarti O kecil. Jadi ini adalah urutan tergantung ID-nya dia. Jadi kita nge-get data di sini, urutannya itu bukan berdasarkan yang waktu yang dia tambahin. Kalau misal tambahin mungkin munculnya di awal atau di akhir. Nah, itu kita bisa menggunakan order by ya. Jadi di sini misalnya kita butuh tambah data pas dia di add product. Di add product ini kita tambahin satu lagi yaitu date time ya. Mungkin nanti kita pas nge-add product sini. Add product controller. Nah, ini pas di add product mungkin kita tambahin lagi yaitu date ya. Misalnya string date now sama dengan date time now. Kita ubah ke string karena Firebase itu nggak bisa nyimpen data date time berupa date time, jadi kita ubah ke string. Nah, ini kita pasang time ya. Ya, date now. Nah, ini pas nambahin data ya. Ini kita hapus semua, coba kita hapus semua. Ini kita hapus semua. Ya. Kita tambahin data lagi. Tes. Kemudian kita tambahin, berhasil. Nah, ini udah masuk, kita coba cek. Nah, ini udah ada waktunya nih. Nah, nanti kita urutin berdasarkan waktu nambahnya. Gimana tuh pas nge-stream ini? Jadi pas di home-nya itu, kita itu di home controller, kita nge-streamnya itu, nge-stream data ini, kita pasang snapshot. Sebelum snapshot, kita pasang order by. Nah, ini fieldnya. Fieldnya apa? Kita mau mengurutkan berdasarkan time ya. Di sini kita mengurutkan berdasarkan time. Order by ini tipenya itu descending ya. Tipenya false ya. Berarti dia berurutan waktu dari yang paling pertama kali ditambah. Jadi ngurutnya kayak gini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini mungkin kita ambil order by, kemudian kita dapetin snapshotnya. Nah, kayak gini ya. Mungkin kita misalnya di sini kita ubah. Di sini produk 1,
gitu ya. Produk 1 berhasil. Kita tambahin lagi produk 2. Price-nya misalnya kayak gini. Berhasil. Nah, kita mau urutin berdasarkan yang paling baru ditambahin itu paling atas. Berarti di sini kita tinggal pasang aja ya. Descending-nya jadi true. Kita save. Nah, nanti produk 2 yang di atas. Mungkin cukup sekian sampai sini aja. Atau kita bisa, sebenarnya masih banyak sih materi buat Firestore ya. Kita mungkin mempelajari materi yang sering digunain aja, yaitu order by sama ada yang namanya where ya. Nah, ini where ini adalah kita bisa memfilter misalnya produk-produk kita yang mau tampil di sini adalah produk-produk yang harganya lebih dari 10.000 misalnya kayak gitu ya. Berarti di sini fieldnya kita ambil price-nya itu kita bisa is equal to atau lebih dari misalnya kayak gitu bisa, atau ini or equal to lebih dari 10.000 misalnya kayak gini ya. Baru kita order by, kita save. Nanti produk nah ini nih order by field dan lain sebagainya. Nih kayaknya where ini coba kita tutup. Nah ini where kan 10.000 price-nya is green. Nah karena ini itu dia string tipenya ya, jadi yang harus kita lakukan adalah coba kita cek di sini. Oke, ini 10.000 ya. Produknya ini 123. Kita coba save. Tapi dia tetap dapat nih 123-nya. Coba kayak gini. Tetap dapat ya. Berarti ini ngebandingin string. Harusnya dia ngebandingin integer nih di sini. Kalau kita mau ngubah ke integer, ya kalau kita mau ngubah ke integer, coba kita lebihin kayak gini, bisa nggak? Nah, 10.000 malah dia nggak dapat datanya. Karena price ini itu tipenya string ya. Di sini tipenya string nih. Coba ini kita ganti, dia tipenya number. Kemudian di sini kita ganti, dia tipenya number. Oke. Kita di sini kita coba save. Nah, ini ngefilter ya. Berarti tadi ngefilter sebuah string greater than itu nggak bisa. Berarti dia harus diubah ke integer dulu, ke number, bentuk number. Berarti pas kita nambahin produk, harusnya di sini jangan berupa string. Kita harus ngeparse dulu nih ke bentuk integer. Misalnya di sini kita parse data dia. Nah, kayak gini ya. Kita parse nih datanya. Begitupun untuk yang edit ya. Yang edit juga sama. Yang edit itu di sini edit. Di sini kita harus parse dulu. Integer dot parse. Kita ubah string ini mengubah menjadi integer. Mungkin time-nya ya, waktunya itu kita nggak usah update. Jadi pas pertama kali nampil dia udah bisa. Kayak gini ya. Ini kita coba hapus. Berarti di sini pas di home controller kita udah nge-filter nih. Yang lebih dari 10.000 aja nih yang tampil. Kalau kita save, nah ini masih ada tapi ini kita hapus. Semua data kita hapus. Ini udah hilang semuanya. Kalau ini kita buka lagi berdasarkan waktu. Oh, ini errornya gara-gara where ini ya, ini kita baca nih. Conditional ini kita nggak bisa nge-order by kalau misalnya kita ada where-nya ya. Kalau kita save, nah ini nggak bisa nih. Jadi ini nggak bisa digunain nih kalau misalnya dua kayak gini. Dia kalau mau where ya where, kalau mau yang order by gitu. Jadi gimana ya, dia berarti harusnya pas di snapshot. Nanti idenya adalah kalau misalnya kita mau order by time, kita harus tuker ya. Ini kita hapus kayak gini. Atau descending-nya kita hapus. Ini masih error juga nih ya, nggak bisa ya. Jadi ini kita hapus. Kita dapetin datanya. Kalau kita mau where ya where, kalau mau yang order by gitu. Nggak bisa digabung ya.
Jadi ada error dari situ. Mungkin pembahasannya sampai di sini aja Cloud Firestore. Mungkin nanti gimana nih kalau misalnya dia tadi yang kondisi yang tadi ya. Kondisi ini saya juga masih kepo nih. Gimana caranya kita ngefilter dan kita order by. Masalahnya di sini adalah kenapa dia nggak bisa di where dan nggak bisa digabungin sama order by. Kenapa? Karena order by ini dia akan mengambil semua datanya dari semua dokumen, semua dokumen yang ada di sini itu diambil, kemudian dia di order, diurutin gitu dari semuanya gitu. Nah kalau misalnya ada where, ada klasifikasi filter, maka dia error. Nah itu yang terjadi. Nah ini berarti PR nih ya. Gimana caranya nge-order by dan dia where. Sebenarnya where ini bisa dipasang filternya. Jangan di sini. Kalau kita udah order by, kita bisa memasangnya itu di dalam view-nya. Di sini ya. Jadi kita mau nampilin data-data ya, di sini kita bisa ngefilter jika ya. Jadi kita bisa ngefilter di sini list style. Oke. Di sini oke, berarti ini if-nya. Hapus dulu. Di sini kita filter ya. Jika ya kita akan return ini. Jikanya jika apa? Jika list index data as mapping price ini yang kedua, ini kita cut, kita copy, kita pasang sini, itu lebih dari sama dengan 10.000. Nah, kita ngefilter datanya di sini. Kalau kita coba cek, di sini produk name-nya produk mahal nih, harganya mahal banget gitu misalnya, kita tambahin, berhasil, nah masuk nih. Tapi kalau kita pasang produk murah kita cuma 1 2 3, kita tambahin produk, berhasil. Wah ini nggak masuk nih ya. Ini price-nya itu, ini tipenya integer, price ini masuk nggak? Sorry. Ini ada yang masih salah nih. Ini errornya di mana nih? Oh ini nih. Karena dia if else. Sebenarnya ini bener ya, udah bener. Tapi di sini kita nge-returnnya if ya. Returnnya di sini return size box saja, size box kosong. Nah ini nih, sebenarnya PR-nya di sini. Nah udah bisa ya ke filter ya. Jadi kalau kita nambahin produk mahal lagi, produk mahal 2, misalnya harganya itu kayak gini, tambahin, berhasil. Nah ini dapat nih. Nah berarti yang tadi produk murah kita tambahin lagi, produk murah 2, sorry dia 300 perak, kita tambahin. Nah ini nggak masuk. Sebenarnya di database tuh masuk, ada 4 buah ya, ada 4 buah. Nah jadi di sini kalau misalnya kita item builder, dia harus mereturn sesuatu. Nah tapi kalau kondisinya dia masuk ke dalam if ini, kalau misalnya else-nya itu apa, kita harus nge-return juga gitu intinya. Tapi ini return size box kosong gitu misalnya. Mungkin sampai sini aja ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Firestore. Kita rekap ya. Rekap, kita udah belajar apa itu Firestore. Ini konsepnya database ya, tapi bentuknya NoSQL. Kemudian kita juga belajar gimana caranya nge-read data sekali panggil, sekali read menggunakan .get dengan feature builder. Kemudian kita bisa memantau real time data ya. Kita bisa memantau real time data yang perubahan yang terjadi di dokumennya, semua dokumen, atau di hanya satu field ini, di satu dokumen ini ya. Semuanya dipantau secara real time gitu, menggunakan snapshot. Nah, karena dia tipenya stream, kita bisa gunain stream builder gitu ya. Terus kita juga bahas sebenarnya query ya. Kita query ini where ya. Where kita udah ada query-nya, greater than apa. Terus kita juga udah bahas cara delete data gitu kan. Kemudian update data
Nah, berdasarkan dokumennya dan lain sebagainya. Kita udah bahas CRUD ya. Dan kita udah ngefilter data dan order by time juga udah. Semuanya udah kayaknya itu adalah hal-hal yang paling mendasar kalau kita mau menggunakan Cloud Firestore. Sisanya teman-teman bisa baca nih di sini dokumentasi ini udah lengkap banget ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.